Menyingkap tabir tradisi Allah. Kajian khusus dewasa. Perkataan setiap Rasul Allah seperti Musa, Yesus, ataupun Muhammad dalam menyeru umat manusia selalu disandarkan kepada kitab-kitabnya, sebagaimana kita hari ini. Setiap Rasul pasti menjadikan kitab-kitab sebelumnya sebagai petunjuk dalam melaksanakan tugas kerasulannya. Dalam dakwahnya, Rasul zaman yang baru seringkali mengutip ayat-ayat yang ada tertulis di dalam kitab yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Lihatlah, bagaimana Musa bersandar kepada suhuf Ibrahim, Yesus yang menyitir Taurat, atau Muhammad yang melansir ulang Injil. Yang demikian itu menjadi bukti bahwa antara Rasul yang satu dan lainnya memiliki kesinambungan risalah, penanda bahwa visi misi yang dibawa oleh semua Rasul Allah adalah sama. Dan sekaligus menjadi bukti bahwa mereka tidak membawa ajaran baru. Setiap kitab merupakan legasi Rasul Allah bagi Rasul-Rasul setelahnya. Rasul-Rasul yang datang kemudian itu bertugas untuk membacakannya kepada umat manusia, tafsir dan takwilnya. Tafsir atau eksistensi firman merupakan kulit luar, sedangkan takwil atau esensi firman adalah ruh atau isi dari firman itu. Dalam hal ini, Al-Quran yang beraksara Arab Arabian, bahasa yang terurai, merupakan kulit luar, tetapi isinya dapat dijelaskan dengan bahasa kaum tempat Rasul diutus. Perlu digarisbawahi bahwa kita bukanlah komunitas yang anti-Arab, bahasa ataupun orangnya. Akan tetapi, sikap hidup mukmin selalu bertentangan dengan paham al-Arab. Nasionalisme Arab. Kita adalah generasi ketura, yang dengan menguasai kulit luar dan isi Al-Quran akan dapat menjelaskan ruh dari firman Allah. Kepada generasi Ishak dan Ismail, kita bacakan kitab-kitab mereka sendiri dengan bacaan yang benar sesuai dengan ajaran Tuhan. Semesta alam, Mila Abraham, Islam Hanif, agar mereka mau mempelajari dan memahaminya. Umum diketahui bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam dua periode, yakni periode Makkiyah dan Madaniyah. Namun, mayoritas manusia memahaminya sebagai tempat diturunkan firman Allah itu kepada Rasulullah Muhammad. Sesungguhnya tidak demikian, klasifikasi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah mengacu kepada periodisasi perjuangan menegakkan din al-Islam. Dalam kerajaan Allah, ada kalanya Muhammad membacakan ayat. Namun, Madaniyah pada waktu kaum mumin berada di Mekah. Suatu ayat diturunkan ketika ayat sebelumnya telah digenapi. Allah dan Rasul-Nya tidak akan menurunkan perintah apabila perintah sebelumnya belum ditunaikan. Suatu ayat yang Allah perintahkan bertujuan menciptakan satu kondisi terukur yang menjadi penentu apakah perintah selanjutnya sudah tepat untuk diturunkan. Misalnya perintah perang, perintah itu tak akan diturunkan jika umat belum menunaikan perintah hijrah. Demikian pula kekuasaan, atau tegaknya kerajaan Allah, tidak akan dianugerahkan apabila kaum mumin tidak sanggup berperang. Ambillah olehmu pelajaran dari kisah Bani Israel. Akibat menolak perintah Musa untuk menyerbu benteng Yeriho, Allah meninggalkan mereka terlunta-lunta 40 tahun lamanya di Gurun Sinai. Yang demikian itu terjadi karena Allah hendak menyingkirkan generasi pembangkang yang berusia 20 hingga 60 tahun. Menjadi ingatan bagi generasi Mila Abraham hari ini. Apabila kita mundur atau berbelok dari jalan kebenaran, niscaya Allah akan meninggalkan kita. Hikmah dan pelajaran dari sejarah 7 bangsa besar dunia ini disajikan sebagai media dalam memahami firman dan wahyu dari Tuhan semesta alam agar menjadi ruh bagi orang-orang yang mengharapkan berkahnya. Ruh dari firman-firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran disebut Ruhul Kudus. Ruh inilah yang harus menjadi ruh seorang mukmin, yaitu nilai-nilai ilmiah yang menjadi pondasi keimanan.